You are listening to Obtai Podcast. Hai lovers, welcome back di Obtai Podcast bersama gue Eci dan Nadia. yeay. Rumpi gimana gitu. Tapi malam ini gue nggak mau ngerumpi. Terus ngapain? Udah deg-degan aja bawaannya demi dah. Kayak udah anjir. Apa ini pas gue baca pas dikabarin nih. Besok mau podcast ya? Iya, ayo mau podcast. Karena biasanya nih nggak pernah gue bawain hal-hal horor dan mistis-mistis seperti ini nih. Terus ketika gue udah dapet naskahnya, temanya ini nih. Seru tapi Sebenernya gue agak nyesel ngeiyain sih. Tapi ini kan seru horor ya kan? Yang banyak orang suka. Enggak dengan saya. Saya doang berarti. Oke, coba kasih tahu dong C, apa nih? Malam ini mau ngomongin tentang apa? Kan tadi kita udah kasih spoiler dikit-dikit berbau horor nih. Kita mau ngomongin tentang apa sih? Iya, jadi hari ini kita mau ngomongin tentang horor lover. Siapa nih di sini yang suka horor? Gue. Suka tapi kayak takut gitu. Iya sih, sama sih. Dulu sih gue nggak sepenakut ini. Jadi kan kalau kepo kenapa gue dulu nggak takut, makanya dengerin sampai habis nih gue kupas tuntas di Obtai Podcast horor bener ya, pertama ini. Oke, bentar abis ini kita tuntas. Nah, tapi Kenapa nih ya. dulu gue pemberani? Nanti gue kasih tahu. Coba tanya-tanya deh. Oke, siap. Oke, siap. Nih, tapi ngomong-ngomong tentang horor nih ya. Kan horor tuh berbau mistis. Berbau dengan hal mistis gitu kan. Terus hal mistis itu berhubungan dengan makhluk halus, ya kan? Halus. Kenapa makhluk halus? Kenapa nggak makhluk kasar? Apa dia orangnya ini ya, lugu, makanya makhluk halus, apa gimana? Untung gue receh. Boleh. Karena kalau makhluk halus, gue jawab lagi. Jawab pertanyaan hal bodoh ini. Jawab aja, Cek, nggak apa-apa. Saya nungguin saya gitu. Kenapa? Karena kan mereka kalau makhluk Tidak halus tergapai. itu Tidak tergapai gitu, iya. halus. Iya bisa deh. Yain aja. Bisa aja. Tapi ngomong-ngomongin makhluk halus nih. Iya. Lo percaya nggak sih sama makhluk halus? Untuk makhluk halus, sebenarnya percaya nggak percaya, tapi gue dari dulu sering banget ngalamin gitu. Mau nggak percaya tapi gue ngalamin. Dibilang sebenarnya balik lagi ke orang masing-masing. Kalau gue percaya karena gue udah ngalamin. Kayaknya banyak nih pengalaman nih, Bun. Kalau ntar diceritain ya. Ntar dulu. Belum. Nanti kita Tahan masuk dulu, ke intinya, makanya. Jadi gue udah nahan banget nih pengen keluarin semuanya. Cuman dengerin aja sampai habis. Oke. Kalau lo gimana nih, Cek? Kalau makhluk halus lo ya percaya atau enggak? percaya. Enggak sih, soalnya percaya banget gue sendiri juga dulu pernah ngalamin sih. Iya kan? Pas banget kita nih berdua pernah ngalamin. Banget sih. Banget. Tapi berarti kalau misalnya kita pernah ngalamin kayak yang makhluk halus itu berarti kita punya kemampuan spesial gitu dong. Tapi itu cuma waktu gue kecil doang. Kalau sekarang tuh kayak enggak. Demi Allah, sama. Ya kan waktu kecil doang gitu loh. Tapi kata orang-orang emang sih waktu kecil kayak gini nih, kalau waktu kita masih kecil tuh kayak masih bisa ngeliat hal-hal yang kayak sebenarnya sampai sekarang kalau gue bisa kayak
ngerasain gitu. Terus juga kalau bisa ngeliat tuh tergantung dari badan gue. Misalkan kalau gue lagi sakit atau gue lagi drop, itu gue bisa cepet banget ngeliat hal-hal yang berbau mistis, kayak kalau gue camping gitu. Terus itu kayak cepet banget gitu loh insting gue sama tuh makhluk gitu. Kayak pasti terlihat gitu bentuknya. Apakah jangan Tapi nggak sering waktu kecil. Kayak kalau waktu kecil sering banget. iya waktu kecil kan. Kayaknya Kalau gimana aja? Lu ada, kalau dibilang kemampuan, malu kelihatan. kalau kemampuan kayaknya enggak deh, soalnya kayak sekarang tuh udah nggak ngelihat yang makhluk halus itu lagi, cuman kayak waktu kecil doang ya. Itu juga cuman kayak jarang-jarang doang gitu loh, kayak cuman sekali atau mungkin pas tengah malam. Jadi nggak setiap saat gitu loh. Jadi kayaknya kalau ditanya punya kemampuan spesial kayaknya nggak deh. Punya deh kemampuan spesial. Bisa. Punya. Mencintai. Jadi cinta ya. Kan ini nyambung. Oke. Kemampuan apa tuh, Kak? Iya, kemampuan mencintai dia yang tidak mencintaiku. Aduh, berat banget. Skip. Gue tahu Ca ini emang sakit, cuman kayak gue udah gak ngerti lagi mau ngomong kayak gimana. Udah fokus. Oke, lanjut. Horor. Fokus ini ngomongin horornya, lovers. Oke, lovers. Nah, berarti kemampuan kita tuh cuma waktu pas kecil. Kalau sekarang ada merah-merah. Mohon maaf ada iklan, lovers. It's okay, lovers. Oke. Jadi kemampuan spesial kita tuh kayak benar-benar spesial rasanya banget, pakai telur 2. Indomie kali Sebenarnya dikasih bisa iklan di sini. Balik lagi kemampuan spesial. Enggak disponsorin, guys. Ya nggak disponsor. Ya ampun nyebut merek. Anaknya susah fokus gitu. Ya ampun nyebut merek, maaf. Nggak di endorse ya, mohon maaf. Enggak apa-apa, siapa tahu aja langsung dihubungi. Iya. Nah, ini udah banyak fokus horor gitu nih, horor. Ini kita jadi lucu, nggak ada serem-seremnya. Horor. Gue nggak bisa serem, soalnya itu kan nggak nyeremin gimana gitu. Nah, sekarang nih ya, ini waktunya nih. Kayaknya ini waktunya deh, Mbak. Ada nggak pengalaman yang gak ngeenakin yang berhubungan sama makhluk halus? Nah, coba keluarkan. Ceritakan. Banyak banget, jadi gini ceritanya. Yang belum ada makanan, coba diambil dulu makanannya, karena ini bakalan panjang banget ceritanya. Jadi gini ceritanya. Kalau pengalaman yang gak ngenakin, sebenarnya kalau dulu gue ngerasanya kayak biasa aja gitu. Cuman kalau dipikir-pikir sekarang itu nggak bisa dipikir pakai logika gitu, ngerti kan? Nah, pas kecil dulu tuh gue kayak hampir nggak punya teman, karena di sekolah tuh di TK SD gue tuh dulu punya ini teman imajinasi, lu tau gak? Hah? Serius? Sumpah. Dulu gue punya teman imajinasi gitu, kayak temen tapi makhluk halus. Ih, serem. Makanya dulu awalnya tuh kenapa gue bisa orang tua gue tahu, nyokap bokap gue tahu kenapa gue bisa ngeliat. Jadi tuh kan gue orangnya bawel. Iya. Di sepanjang jalan setiap gue ngeliat apapun tuh selalu gue omongin kayak, ada orang tangannya buntung, palanya pecah, bla bla bla, yang kayak gitu. Jadi misalnya lagi main sama bokap gue sama kakak gue nih, mainnya cuma bertiga, tapi gue tuh selalu ngoceh gini, itu ada anak kecil lagi mau main kali ke sini, tuh aku dipanggil-panggil, jadi gitu loh, kayak guanya bisa ngeliat tapi bokap gue sama kakak gue nggak bisa ngeliat gitu. Nah, setelah itu
Jadi bokap gue kayak, ini anak kenapa aneh gitu. Iya. Terus dibawalah kalau dalam Islam kayak ustadz gitu, kayak orang pintar gitu lah. Ternyata gue tuh kayak punya kemampuan bisa ngeliat gitu lah. Nah, gue kenapa gak ngenakin kalau dipikir-pikir sekarang, kenapa gue bisa punya temen imajinasi. Jadi setiap malam tuh, gue di jam 2 sampai jam 3 itu gue selalu kebangun untuk main sama makhluk halus itu, temen gue. Gue ingat banget. Jadi dia itu kenapa bisa meninggal karena dia kecelakaan di depan komplek ke rumah gue. Jadi kayak gue temen sama dia nyeritain dari awal kenapa dia bisa jadi makhluk halus kayak gitu deh. Tuh. Minta bantuan kali. Apa? Itu yang si anak tadi itu minta bantuan apa cuman ceritain doang? Sebenarnya Kan di film-film gitu. Nggak tahu sih, kayak ya udah gue cuma nganggepnya dia cerita aja gitu, ngerti kan? Tapi kalau sebenarnya dia terakhir deket ke gue kayak, maksudnya kayak ada di lingkungan gue, dan tadinya gue udah nggak bisa ngeliat dia lagi. Cuman pas SMA kemarin, jadi tuh rumah gue dulu kan ngontrak, dan sebelum bangun rumah tuh rumahnya tuh deketan satu gang gitu loh. Rumah kontrakan gue tuh cuma beda 2 rumah sama rumah gue yang sekarang. Kayak rumah gue yang udah gue tempatin sekarang. Iya. Nah, gue pulang sekolah, otomatis kan gue lewat. Jadi rumah kontrakan gue itu sebelum rumah gue yang sekarang. Karena cuma beda 2 rumah gitu loh. Jadi otomatis sebelum gue mau ke rumah gue yang sekarang, ngelewatin kontrakan gue yang dulu. Nah, kontrakan itu dibobok gitu karena pengen direnovasi kan. Ya udah, gue liat situ. Abis itu besoknya gue sakit. Gue sakit dan ternyata dia datang ke gue dan gue bisa ngeliat setiap orang terdekat gue yang dekat sama gue, temen gue, orang pokoknya yang main ke rumah gue selalu digangguin. Temen gue. Nah, buat lovers yang mau dengerin cerita lengkapnya, bisa langsung ke Obrolan Santai Podcast on Spotify.